Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan teknik kimia pejuang tugas akhir satu ya. Kemudian kita di sini bakalan coba untuk menjelaskan ya terkait pembuatan neraca massa. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang struggle atau mungkin sebenarnya udah tahu atau udah paham, cuman mungkin teman-teman supaya lebih ingat lagi atau supaya lebih jelas lagi di sini saya bakal menjelaskan ya. Yang pertama untuk lampiran neraca massa atau pembuatan neraca massa itu kita tulis terlebih dahulu atau kita buat terlebih dahulu itu kapasitas produksinya. Kalau kapasitas produksi dari pabrik saya sendiri itu adalah 38.000 ton per tahun, teman-teman. Kemudian kita ubah ya 38.000 ton per tahun ini jadi kilogram per tahun dengan cara dikali dengan 1000. Kemudian setelah kita ubah jadi kilogram per tahun, kita ubah lagi jadi kilogram per hari. Itu dengan cara dibagi dengan 330 D4 atau kilogram per tahun tadi ya, atau 38 juta itu tadi kilogram per tahun dibagi sama 330. Kenapa 330 gitu ya? Padahal dalam satu tahun bukan 330 gitu. Nah, itu kalau nggak salah 356 hari ya kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, untuk pembuatan pabrik ini sendiri kita pakai atau kita gunakan itu 330 hari karena sisanya itu digunakan sebagai waktu untuk maintenance teman-teman, dan sebelumnya juga udah kita kasih keterangan di sini untuk hari kerjanya itu selama atau sebanyak 330 hari saja. Kemudian setelah diubah jadi kilogram per hari itu kita ubah jadi kilogram per jam dengan cara dibagi dengan 24 karena kan dalam satu hari itu adalah 24 jam teman-teman. Jadi nanti dapatlah dia 4.797,98 hasil dari D5 dibagi 24. 24 tadi kan udah saya jelasin ya, itu adalah jam. Kemudian kita ubah lagi dia dalam satuan kilomol per jam dengan cara apa? Itu dengan cara kilogram per jam dikali dengan si BM atau berat molekul dari polivinil asetat itu sebesar 86. Jadi nanti teman-teman disesuaikan aja teman-teman menggunakan bahan baku apa gitu. Jadi tinggal dikalikan saja dengan bahan baku yang teman-teman gunakan gitu ya. Kenapa tidak menggunakan metanol? Karena perbandingan atau rasionya itu kita gunakan si polivinil asetat. Itu ya teman-teman. Kemudian ini ada metanol, jangan lupa ditulis BM-nya juga. Untuk natrium hidroksida juga kita tulis ya BM-nya atau berat molekulnya berapa. Berikutnya polivinil alkohol juga berat molekulnya berapa. Berikutnya juga ada metil asetat itu berat molekulnya berapa. Kemudian rasionya juga kita tulis itu polivinil alkohol 1, untuk metalnya 2, jadi 1:2,05. Ini dapatnya dari paten teman-teman. Katalisnya juga dapat dari paten, konversinya juga kita dapat dari paten. Kemudian setelah itu kita buat juga ada komponen bahan bakunya. Bahan baku kan ada dua ya, polivinil asetat dan juga metanol, sorry, ada metanol dan juga polivinil asetat. Nah, yang pertama kita ketahui bahwasanya polivinil asetat itu dia nggak murni teman-teman. Jadi polivinil asetat itu konsentrasinya hanya 0,99. Otomatis ada sisa dong. Sisanya itu apa di dalam polivinil asetat? Nah, sisanya itu adalah si metanol. Metanol itu sebanyak apa gitu atau sebesar berapa gitu. Nah, kan 0,99 berarti sisanya adalah 0,01. Kalau kita jumlahin ini harusnya dia hasilnya 1, teman-teman. Ya, kita buktikan. Tuh hasilnya 1 gitu. Jadi ketika kita jumlahkan harusnya hasilnya 1 gitu. Udah, kita hapus saja. Kemudian ada metanol. Metanol itu konsentrasinya sebesar 0,998 ya. Kemudian sisanya apa? Sisanya itu adalah H2O atau air sebesar 0,0002. Kemudian setelah kita buat tabel ini, tabel dari komponennya itu bahan baku dan produknya ya. Kemudian ini bahan baku ya teman-teman, kan asetat dan juga metanol, polivinil asetat dan juga metanol. Kemudian kita buat atau kita langsung masuk aja ke perhitungan neraca massa. Yang pertama, untuk perhitungan neraca massa ini disesuaikan dengan pabrik teman-teman. Teman-teman menggunakan alat apa aja gitu. Nah, kebetulan di sini untuk yang pertama kami menggunakan yang namanya mixer. Nah, jangan lupa juga ditulis teman-teman setiap alat itu fungsinya buat apa gitu. Fungsinya itu untuk mencampurkan polivinil asetat dan juga metanol. Nah, lebih baik lagi teman-teman di sini kasih BFD-nya.
block flow diagramnya. Jadi teman-teman tahu tuh aliran satunya mana, aliran duanya mana gitu. Cuman kalau untuk yang Excel yang saya share screen ini belum dilengkapi dengan BFD. Yang penting teman-teman paham atau ngerti cara pencarian atau cara mengerjakan neraca massa itu bagaimana. Nah, untuk yang aliran ketiga kita skip dulu ya, karena aliran ketiga ini adalah termasuk output dari aliran satu dan juga aliran 2. Jadi aliran 1 dan 2 ini adalah input, teman-teman. Untuk aliran 3 itu adalah output. Jadi outputnya nanti kita jelaskan. Yang pertama kita jelaskan untuk aliran 1 atau inputnya atau laju aliran satunya ya. Itu yang pertama, kita tahu bahwasanya aliran masuk polivinil asetat ke dalam mixer dari tangki penyimpanan itu konsentrasinya adalah 99%. Kemudian massa dari polivinil asetatnya itu adalah 4750. Dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari konsentrasi ini, konsentrasi si polivinil asetat dikali dengan kapasitas produksi. Kapasitas produksi dengan satuan dengan satuan kilogram per jam, itu kapasitas produksinya adalah 4797,98. Nah, ini ya untuk rumusnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh. Jadi si konsentrasinya dari polivinil asetat itu sendiri dikali dengan ini, kapasitas produksi dari pabriknya dengan satuan kilogram per jam. Jangan sampai salah ya, teman-teman. Kemudian berikutnya itu kita cari massa dari metanol yang terkandung dalam polivinil asetat ya, karena tadi tuh di dalam polivinil asetat itu ada metanol sebesar 0,01 konsentrasinya. Jadi kita cari dengan cara sama, teman-teman, konsentrasi dikali dengan kapasitas produksinya dengan satuan kilogram per jam. Tuh rumusnya, E41 dikali dengan D6. D6 kan ini ya untuk kapasitas produksinya dengan satuan kilogram per jam. Sedangkan untuk E41 nya itu adalah dari si konsentrasinya, yaitu adalah 0,01 konsentrasi dari metanol ya, teman-teman, jangan sampai salah. Kemudian berikutnya itu aliran kedua. Yang kedua ya, atau sebagai inputnya itu ada aliran masuk bahan baku metanol dari tangki penyimpanan dengan konsentrasi 99,8%. Nah, kita tulis saja konsentrasinya, kemudian kita dapat tuh massa metanolnya itu adalah konsentrasi dikali dengan kapasitas produksi. Juga sama ya, teman-teman. Sini teman-teman bisa lihat. Itu ada E45 atau konsentrasi dari metanol dikali dengan D6. Sama ya, teman-teman. Kapasitas produksinya dengan satuan kilogram per jam. Dapatlah untuk massa metanolnya di aliran kedua. Setelah itu kan di metanol tadi dia nggak murni tuh untuk konsentrasinya gitu, dia hanya sebesar 0,998 gitu. Nah berarti ada sisanya itu apa? Nah sisanya itu atau yang terkandung dalam metanol itu ada air. Nah airnya itu berapa konsentrasinya? Konsentrasinya itu adalah sebesar 0,0002. Nah jadi konsentrasi ini tinggal kita kali aja dengan kapasitas produksinya dengan satuan kilogram per jam. Makanya dapatlah dia sebesar 0,96 kilogram per jam. Ya rumusnya juga teman-teman bisa lihat ya. Sama. Jadi intinya adalah untuk mencari massanya itu konsentrasi dikali dengan kapasitas produksi. Dan ini tuh sebenarnya udah dijelasin di matkul semester 3 neraca massa dan energi. Nah, kemudian teman-teman juga perlu banget untuk buat tabel seperti ini, ada komponennya apa aja kan. Kalau di pabrik saya ini ada untuk bahan bakunya ada polivinil asetat, kemudian ada juga metanol, kemudian ada juga H2O. Nah, kemudian jangan lupa ditulis input dengan satuannya ya. Itu satuannya apa? Satuannya kan yang kita gunakan itu adalah kilogram per jam. Inputnya ada dua, itu laju aliran 1 dan juga laju aliran 2 atau F1 dan juga F2. Nah untuk polivinil asetatnya di aliran 1 ada apa enggak? Ada. Berapa? Itu adalah 4750. Dapatnya dari mana? Dari E36. E36 yang mana? E36 yang ini, berdasarkan perhitungan tadi kan ini aliran 1 teman-teman atau F1 nya. Kemudian berikutnya kita lihat komponennya ada apa lagi gitu. Nah komponennya itu ada metanol. Apakah di laju atau aliran 1 itu ada metanol? Ada. Berapa? 47,98. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari E40. E40 yang mana? Yang ini teman-teman. Ini kan masuk ke aliran 1 ya. Gitu. Kemudian berikutnya komponennya ada H2O. Ada nggak di aliran 1? Kita lihat nggak ada, karena aliran 1 kan hanya ada polivinil asetat, yang mana polivinil asetat ini dia nggak murni gitu ya 100% atau hanya 99% gitu, dan sisanya tuh hanya ada metanol, jadi airnya nggak ada. Jadi ya udah, kalau misalkan nggak ada kita stripin aja atau kosongin aja gitu teman-teman. Berikutnya kita next ke laju alir yang kedua atau aliran kedua atau F2 ya teman-teman. Nah untuk
Itu kita periksa satu-satu lagi apakah komponennya ada untuk polivinil asetat di laju alir kedua atau aliran kedua. Nggak ada, berarti ya udah kita stripin aja. Kemudian berikutnya adalah untuk metanol, apakah ada di aliran kedua. Kita lihat metanolnya ada berapa metanolnya. Itu tinggal kita masukin aja, itu adalah sebesar 4.788,38 kg per jam. Nah ini teman-teman bisa dilihat itu adalah E46. Nah sama yang ini tadi untuk massa metanol. Kemudian selain ada metanol, dia ada air enggak gitu kan, komponennya ada air ya. Ada, ternyata dapatnya dari mana? Dari E49. E49 yang mana? Yang ini. Gitu teman-teman. Kemudian barulah kita masuk ke outputnya. Outputnya itu adalah F3. Outputnya itu dapatnya bagaimana gitu. Nah kan komponennya ada 3 ya, polivinil asetat, kemudian metanol, berikutnya ada air. Nah untuk metanolnya bagaimana cara mendapatkannya? Itu adalah tinggal di sum atau dijumlahkan antara laju alir 1 dan juga laju alir 2, F1 ditambah F2. Di sini udah jelas ya, itu adalah rumusnya sum D54 E54. Nah ini tuh, jadi dapatlah dia untuk si output dari polivinil asetatnya itu 4.750. Kemudian berikutnya juga sama ya, untuk metanolnya itu dari laju alir 1 ditambah dengan laju alir 2. Tuh ini rumusnya teman-teman, tinggal di sum aja. Dapatlah dia sebesar 4.836,36. Kemudian berikutnya itu adalah ada komponen air ya. Nah itu dapatnya dari mana, juga sama di sum aja teman-teman. Jadi dapatlah dia sebesar 0,96. Kemudian input dan output itu kita sum atau kita jumlahkan. Untuk yang inputnya itu kita sum dari F1 sampai F2, maka dapatlah dia sebesar 9.587,32 kg per jam. Kemudian untuk outputnya juga sama, itu kita tinggal sum aja ya dari atas sampai bawah, itu kita juga dapat hasil yang sama, 9.587,32 kg per jam. Jadi otomatis input dan outputnya ini adalah balance atau udah sesuai gitu. Kemudian itu ya teman-teman untuk neraca massa mixer pada perancangan pabrik saya gitu. Kemudian untuk next neraca massa kita bakal bahas di video selanjutnya, karena ini udah cukup lama ya, udah ada 12 menitan. Oke, dari saya cukup. Mungkin teman-teman kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa melalui kolom komentar atau bisa juga melalui personal chat lewat WA. Kalau misalkan ketemu langsung juga bisa, asalkan saya dalam keadaan atau kondisi yang sedang tidak sibuk. Jadi menyesuaikan situasi dan juga kondisi teman-teman. Semangat untuk ngerjain TA-nya, semoga lancar, sehat selalu, dan dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.